hidupmu itu bukan cuma tentang kamu gitu. Hidupmu itu juga ada orang lain di sekitar kalian, ada orang lain di kanan kiri kalian. Itu adalah salah satu bentuk dari kekuatan doa seorang ibu. Hai guys, ketemu lagi sama aku di channel YouTube aku. Dan sekarang aku mau nge-review satu drama Korea yang sebenarnya belum lama banget sih dia selesai diputar di Korea, dan dia masih fresh banget. Judulnya drama Korea itu adalah Hi Bye Mama. Kalian pasti udah tahu kan, maksudnya Hi Bye Mama itu udah kayak drama yang menurutku ratingnya juga lumayan bagus, dan nilai dramanya juga bagus banget buat kalian bisa lihat, buat kalian bisa tangkap. Dan aku gak terlalu mau banyak spoiler karena takutnya kalian ada beberapa yang belum nonton. Cuman aku mau ngasih tahu kalian sebenarnya nilai apa sih yang terkandung di dalamnya, nilai apa sih yang bisa kalian ambil untuk kehidupan sehari-hari kalian. Karena menurutku drama Korea ini sangat amat kuat nilainya, sangat amat bagus. Dan mungkin kalian juga udah sempat baca beberapa netizen ada yang merasa kecewa dengan endingnya, cuman ada yang merasa puas dengan endingnya. Cuman itu kan posisinya perspektifnya masing-masing ya. Cuman sebelum aku nge-review, jangan lupa di like dulu sama di subscribe dulu channel aku, karena aku bakalan sering-sering nge-share review tentang drama Korea atau tentang apapun itu, dan aku bakalan share cuma buat kalian. Oke, awal mulanya aku nonton drama ini sebenarnya karena aku tertarik sama teaser pertamanya mereka ceritanya menurutku kayaknya seru nih buat ditonton. Terus akhirnya aku adalah orang dengan tipikal yang aku gak mau nonton drama Korea kalau semisal itu belum selesai ditayangin, karena aku pernah nyoba satu nunggu sambil ongoing, aku nunggu gitu kan, nunggu, dan aku kayak ngerasa apa yang aku dapetin tuh filmnya hilang. Jadi aku mending memilih untuk aku menunggu itu semua sampai selesai dulu baru aku nonton gitu. Nah, si Hi Bye Mama ini sebenarnya secara garis besarnya bercerita tentang seorang ibu yang bernama Cha Yuri. Dia menikah dengan teman kuliahnya dia, dan akhirnya mereka menikah dengan seorang laki-laki bernama Cho Gang-hwa. Mereka selama menikah menjalani kehidupan yang sangat amat baik. Ya maksudnya dapat kekayaan, ada apa ya wajar lah ya, ceritanya di situ sangat amat wajar sebagai kehidupan rumah tangga. Terus waktu mereka si Cha Yuri ini hamil selama 9 mendekati lahiran, ceritanya dia tuh lagi pergi jalan, terus di tengah jalan dia mengalami kecelakaan, yaitu ditabrak sama sebuah mobil di lalu lintas gitu. Dan yang pertama kali dia lindungi di situ adalah anak yang ada di kandungannya dia. Jadi waktu dia jatuh pun dia langsung sigap megangin perutnya dia untuk melindungi anaknya, dan dia minta tolong di situ. Untuk yang diselamatkan pertama kali itu bukan dia, tapi dia di situ minta tolong untuk tolong selamatkan anakku gitu. Dan emang drama ini tuh for your information aja, dari episode pertama sampai episode 16 itu hampir semua episodenya bikin kita nangis, bikin kita kayak wah gila sih, kayak nangis bombay sih. Itu nggak ada yang nggak bikin aku nangis terus terang, karena memang ceritanya sebagus itu dan maknanya banyak banget, bagus banget. Nah, setelah istrinya meninggal itu si suaminya Cho Gang-hwa ini dia akhirnya hidup sendiri dengan segala macam tuntutan yang harus dilaksanakan sebagai seorang single parent, dan akhirnya dia memutuskan untuk menikahi juniornya yang bernama Oh Min Jong. Itu adalah juniornya dia, dan dia akhirnya bersedia untuk menjadi ibu dari anaknya Sowo namanya. Nah, sebenarnya dramanya ini banyak banget nilainya. Nilai pertamanya bisa aku dapat dari drama ini adalah si sutradaranya dan penulis naskahnya mencoba untuk menghancurkan stigma masyarakat mengenai pandangan orang terhadap seorang ibu tiri. Di sini diceritakan bahwa sosok Min Jong ini dia adalah seorang ibu tiri yang sangat amat baik, seorang ibu tiri yang amat sangat sayang sama anaknya Sowo itu. Dan meskipun dia di tengah masyarakat dia benar-benar dapat cibiran dari orang-orang bahwa dia dibilang menikah hanya karena
kekayaannya karena dia suaminya dokter spesialis atau apa, tapi dia tidak menghiraukan itu dan dia tetap dengan setianya dia menjadi seorang ibu yang baik untuk anaknya. Dan disitu kelihatan banget sih bahwa Sowo itu sayang banget sama si Min Jong karena memang Min Jong itu memperlakukan Sowo dengan baik. Jadi benar-benar stigma seorang ibu tiri yang biasanya orang nilai itu kayak jahat, kayak menyebalkan, kayak suka kekerasan fisik, itu di sini tidak ada sama sekali. Dan memang mereka sepertinya mau membuat stigma masyarakat itu berubah mengenai pandangan terhadap seorang ibu. Jadi nilai kedua yang aku dapetin dari drama ini adalah kalian setiap kali ada masalah jangan salahin diri kalian sendiri secara berlebihan. Karena yang aku dapetin dari sini itu si Gamhwa ceritanya dia itu sepeninggalan istrinya, dia itu menyalahkan dirinya sendiri karena istrinya itu meninggal menurut dia itu karena dia gitu. Itu yang membuat dia akhirnya merasa bersalah, bahkan dia itu nggak bisa untuk menceritakan itu ke orang lain gitu. Bahkan ke istrinya sendiri dia juga nggak bisa cerita. Istrinya sendiri pun si Oh Min Jong ini dia merasa kayak, kenapa sih kok suamiku tuh beda banget ya, kenapa kok aku menjalani kehidupanku sepertinya dengan rasa tertekan, merasa kok suaminya terlalu mandiri, sepertinya suaminya tidak membutuhkan dirinya sendiri, membutuhkan si Oh Min Jong sebagai istrinya. Jadi di situ ada banyak konflik dan akhirnya membuat kehidupan rumah tangga mereka sendiri itu juga nggak baik gitu loh, karena si Gamhwa ini terlalu menyalahkan dirinya sendiri terhadap kematian Chae-ri. Nah, ini digambarkan juga dengan si Gamhwa itu sampai tidak bisa masuk ke ruang operasi karena dia mungkin ada trauma psikis yang dia alami, bahkan dia harus menjalani konsultasi dengan seorang psikiater juga untuk menyembuhkan yang menjadi traumanya dia. Dan menurut aku poin pentingnya di sini adalah kalian setiap kali ada masalah, kalian pasti punya sahabat, atau kalian pasti punya teman cerita, atau kalian percaya sama ibu atau orang tua kalian untuk cerita apapun masalah yang kalian hadapi dalam hidup, ceritakanlah ke orang-orang sekitar supaya itu tidak terlalu kalian pendam gitu. Karena kalau kalian pendam dampak secara psikologisnya kan sangat nggak baik ya. Jadi lebih baik kalian ceritakan, lebih baik kalian ungkapkan ke orang-orang yang menurut kalian percaya, sehingga kalian sendiri juga merasakan jauh lebih baik di hidup kalian. Beberapa cerita di sini kan setelah si Chae-ri meninggal itu dia kan hidup sebagai seorang arwah. Dia bertemu dengan arwah-arwah yang lain dan mereka memiliki berbagai macam cerita ketika mereka masih hidup dan mereka memiliki beberapa penyesalan juga gitu. Mereka ada yang salah satu di antara mereka mungkin ada yang mereka bunuh diri karena memang mereka dibully, merasa hidupnya itu nggak berguna untuk orang lain, terus dia merasa sakit hati, dia merasa ada yang lain. Jadi sesakit apapun itu tolong tetap dihadapin, tolong tetap dilalui, karena semuanya pasti ada solusinya. Orang-orang di sekitar kalian juga pasti kalau kalian share juga pasti akan membantu kalian. Jadi sesakit apapun yang terjadi di kehidupan kalian, masalah apapun itu, tolong tetap jalani hidup kalian dengan baik, jangan sampai kalian ada penyesalan di kemudian hari. Kalau di ceritanya itu kan awal yang digambarkan dari ceritanya adalah dia itu merasa tertekan karena setelah dia jadi arwah dia hanya bisa melihat anaknya dari jauh, melihat anaknya itu nggak bisa menyentuh gitu loh, karena kan posisinya sudah jadi arwah. Dan suatu hari dia itu karena keberadaan dia sebagai seorang arwah di kanan kiri anaknya, di sekitar anaknya, itu membuat anaknya memiliki kemampuan untuk melihat arwah-arwah yang lain. Dan ada satu masa ketika Sowo itu dia bermain dengan arwah yang ada di TK-nya dia, yang ada di sekolahnya dia, dan itu mengakibatkan dia terkunci di dalam lemari es. Dan itu menjadi penyesalan yang sangat amat dalam sebagai seorang ibu. Chae-ri sebagai seorang ibu, dia di situ merasa frustasi, dia di situ merasa sebel banget lah intinya. Kenapa sih justru karena keberadaanku anakku tuh jadi bisa ngeliat arwah gitu. Dia di situ merasa benci dengan Tuhan, dia merasa sebel dengan, kalau di situ diceritain sebagai dewa, dan akhirnya dia entah apa yang terjadi, dia itu ceritanya kayak mengumpat gitu loh, dia marah-marah di tengah jalan. Dan akhirnya gimana ceritanya dia dikasih waktu sama dewa, sama Tuhan untuk hidup lagi selama 49 hari, dan dia di situ harus menemukan tempatnya supaya dia bisa memilih antara dia mau hidup lagi sebagai manusia atau
dia memutuskan untuk hidup dengan tenang di alamnya. Nah, selama masa 49 hari dia menjadi manusia ini, namanya manusia ya, itu kan pasti punya keinginan, pasti punya pengennya ini, pengennya itu. Apa yang jadi punya orang lain tuh kadang kita merasa kayak kita serakah gitu, kita pengen punya semuanya. Nah, ketika si Yuri ini menjadi seorang manusia, dia di situ mulai serakah gitu. Dia tuh aku pengen hidup lagi, aku pengen bukan ketemu sih, dia di situ udah ketemu sama orang tuanya, di situ udah ketemu sama sahabatnya. Karena dia sudah ketemu, karena dia sudah menjalani kehidupan normal sebagai manusia, dia di situ merasa aku masih kurang. Waktu hidupku tuh masih kurang loh, waktuku untuk berbahagia, membahagiakan orang-orang di sekitarku tuh sebenarnya masih kurang. Nah, dari rasa itulah yang membuat seorang Chayuri itu serakah gitu setelah dia menjadi manusia. Nah, poin utamanya di sini adalah ketika kalian diberikan kesempatan, entah itu untuk hidup, entah itu untuk kalian melakukan apapun itu atau memiliki apapun itu, kalian nggak boleh serakah, nggak boleh pengen semuanya untuk aku, karena memang semua itu sudah ada porsinya, semua itu sudah ada aturannya, semua itu sudah ada yang pantasnya tuh memang kamu dapatnya segitu gitu. Karena ini menurutku masalah sepele dan masalah yang akan selalu ada ketika memang masih ada manusia hidup di dunia ini ya, karena ya namanya manusia pasti pengen ini, pengen itu, iri lah, itulah. Kadang pun kita nggak nyadar kalau kita tuh seserakah itu sebagai manusia gitu ya. Jadi menurutku janganlah kalian lupa bersyukur atas apa yang sudah kalian dapetin, janganlah kalian merasa selalu kurang, karena memang itulah yang mungkin sudah diberikan oleh Tuhan, ya memang kamu porsinya segitu gitu, dan ini yang paling baik untuk kamu. Karena kadang kita nggak tahu ya, kita itu dikasih lebih, kita dikasih sesuatu yang wah kayaknya segala sesuatunya serba berlebihan, tapi itu belum tentu baik buat kalian. Terus di drama ini kan diceritakan bahwa ibunya Sayuri itu kan peninggalannya Sayuri itu dia merasa depresi, dia merasa masih belum memberikan yang terbaik untuk anaknya, dan setelah di akhir drama semua ketahuan apa alasannya sang anak itu sebenarnya dikasih kesempatan hidup kembali. Salah satu poinnya adalah karena itu adalah salah satu bentuk dari kekuatan doa seorang ibu. Ini adalah poin yang menurutku kayak wah gila sih, kayak ya memang benar gitu, apapun yang kalian lakukan dalam hidup, yang namanya ibu, kekuatan doa dari kedua orang tua kalian itu kan sangat amat manjur ya istilahnya. Di drama ini pun digambarkan seperti itu gitu, karena ibunya setiap kali ceritanya di situ pergi ke kuil, dia cuma pengen dikasih kesempatan untuk anaknya tuh hidup sekali lagi, untuk dia bisa memperbaiki segalanya gitu. Dan akhirnya Tuhan atau dewa yang dicerita itu, dewa memberikan kesempatan anaknya hidup kembali. Dia di situ pun kaget awalnya, tapi mungkin dia juga tidak terlalu kaget, dan dia pun sudah siap dengan segala resikonya ketika suatu hari anaknya pun harus pergi lagi. Karena yang dia inginkan hanyalah dia ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya, aku ingin melakukan yang terbaik untuk anaknya. Karena memang posisinya ketika Yuri habis meninggal itu, dia tidak ada ibu di sebelahnya dia gitu loh. Jadi ibunya baru pengen yang memang susu dan lain-lain, istrinya si Chayurinya meninggal, dia masih belum bisa memberikan apa yang pengen dia berikan ke anaknya. Chayurinya harus dipanggil sama Tuhan. Selain itu sih, poin yang menurutku sangat amat penting itu adalah hidupmu itu bukan cuma tentang kamu, hidupmu itu juga ada orang lain di sekitar kalian, ada orang lain di kanan kiri kalian. Jadi kamu tuh kalau hidup jangan cuma mikirin diri kalian sendiri, apa yang sedang kalian rasain, apa yang sedang kalian alami, masalah apapun itu masih ada orang di sekitar kalian yang masih akan support kalian gitu. Jangan sampai akhirnya kalian menyesal karena kalian melakukan suatu tindakan bodoh dan akhirnya berdampak ke kanan kiri kalian. Dan poin terakhir yang sangat amat penting adalah hargai setiap waktu yang kamu miliki gitu. Jangan biarkan kalian menyesal setelah kalian melakukan sebuah kesalahan, kalian melakukan suatu kekonyolan, karena kalian menyesal pada akhirnya gitu.
Jadi berbahagialah dengan orang-orang yang kalian miliki, berbahagialah dengan orang-orang di sekitar kalian yang menyayangi kalian. Tidak usah hiraukan orang-orang yang tidak suka sama kalian, biarkan saja, karena ya orang hidup ada yang suka ada yang enggak gitu kan. Jadi ya hargai aja deh waktu kalian, kebersamaan kalian, kebahagiaan kalian, senyum, tangis, tawa kalian sama orang di sekitar kalian. Itu aja sih mungkin menurutku poin-poin yang penting yang memang aku dapat dan maknanya dalam banget dari drama ini. Jangan lupa tetap tunggu video aku selanjutnya, dan thank you udah melihat aku jadi mellow ya. Semoga kalian senang, semoga kalian merasa puas dengan video aku, dan thank you. Nah sekarang ya